Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Belajar Mendengarkan Nasihat. Sekali lagi, belajar mendengarkan nasihat. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi luar biasa. Orang bodoh menganggap jalannya itu lurus, tetapi orang yang mendengarkan nasihat adalah orang yang dipenuhi bijaksana. Nasihat itu penting dan sangat diperlukan bagi saya dan saudara. Karena nasihat itu dia menjadi semacam penunjuk, dan dia adalah petunjuk bagi yang belum berpengalaman. Nasihat secara umum ada dua macam nasihat tergantung dari sumbernya. Ada nasihat yang baik, yang sumbernya tentu diilhamkan bersumber dari firman Allah. Kita tahu adalah firman Allah itu sangat luar biasa, membangun, menguatkan, memotivasi, memberikan saya dan saudara jalan keluar. Di sana kita temukan ada solusi. Bahkan Kristus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Jadi saat saya dan saudara mengalami patah hati, kita mengalami kejenuhan dalam hidup, bosan, kita juga mengalami keletihan karena berbagai macam pergumulan, kepada siapa kita akan lari? Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Allah, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita temukan di sana nasihat-nasihat yang luar biasa. Kemudian ada juga nasihat yang tidak baik, yang tentu sumber informasinya berasal dari dunia dan dari si jahat. Dan itu sangat menyesatkan. Sifatnya dalam merusak, membuat saya dan saudara celaka, kemudian kita bisa tersesat dan mengalami banyak hal, dan itu tentu mendatangkan kerugian. Semua orang butuh nasihat, namun hasilnya tetap tergantung pada sumbernya dan juga respon dari yang menerima nasihat itu sendiri. Ada orang yang memberikan nasihat yang baik tapi ia tolak, tetapi ada yang memberikan nasihat yang buruk justru ia terima. Jadi tergantung si pemberi yang memberi nasihat, dan tergantung juga si yang menerima nasihat. Di China beberapa tahun yang lampau pernah menghebohkan dan menggegerkan dunia, khususnya warga China. Karena ada seorang pemuda gamer yang bernama Fat Cat. Rupanya dia dari hasil gamernya dia bisa menghasilkan uang bermiliar-miliar. Usianya kira-kira 21 tahun, jadi masih sangat muda. Kemudian kenalan dengan seorang gadis yang bernama Tansu. Mereka hanya lewat media sosial, mereka berkenalan, kemudian mereka saling menyatakan cinta di sana. Tetapi rupanya si gadis ini tidak serius untuk mencintai si Fat Cat ini. Dari hasil gamernya ini dia menghasilkan uang, kemudian dia mengirimkan banyak uang kepada gadis yang ia cintai ini. Sayang sekali. Kenapa? Karena rupanya sebelumnya sudah ada yang memberikan nasihat kepada Fat Cat. Mereka berkata, orang yang kenalan atau orang yang kamu kenal di media sosial yang bernama Tansu, ini orang yang tidak baik. Ini orang ini bahaya dan bisa menghancurkan hidupmu. Tetapi namanya juga ketika seorang muda jatuh cinta, merasakan apa itu cinta, iya kan? Sulit untuk dinasehati. Bahkan orang kalau sedang jatuh cinta seperti itu, tai kucing pun dirasa coklat. Haleluya. Kemudian dia abaikan semua nasihatnya, tidak terkecuali dari teman dekatnya, kerabatnya, bahkan keluarganya sendiri memberikan dia nasihat. Wah, dia tidak pusing. Pokoknya dia cinta saja kepada gadis ini. Dia hidup berhemat secara luar biasa meskipun punya banyak uang. Supaya demi gadisnya bahagia, dia kirimkan terus. Tetapi sayangnya, gadis ini kemudian memutuskan cinta mereka. Ternyata dia tidak jujur. Dia tidak benar-benar tidak mencintai si Fat Cat ini. Kita tahu kemudian di ujung peristiwa dia berakhir dengan sangat tragis sekali. Karena si Fat Cat mengambil sebuah kesimpulan
mengambil sebuah keputusan untuk lompat dari jembatan dan mati, meninggal dunia. Wah, sangat disayangkan. Usia muda, masa depan panjang, tetapi berakhir hanya dengan putus cinta, hidup semua naas dan berakhir dengan seketika. Luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan jika engkau mau jatuh cinta, kamu pun harus mau putus cinta. Jangan pernah memulai jatuh cinta jika tidak mau merasakan sakitnya cinta. Cinta memang sangat indah bagi mereka yang membuatnya indah. Namun cinta juga akan tragis jika dibuat menjadi tragis. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya menasihati adik-adik muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari belajar mendengarkan nasihat, supaya kehidupanmu tidak menjadi seperti Fat Cat ini, berakhir begitu tragis. Jadi sangat disayangkan. Dalam Alkitab ada dua yang akan saya sampaikan. Orang yang berbeda, yang mendengarkan nasihat yang berbeda, dan kemudian mengalami pertolongan Tuhan, mengalami masa depan yang berbeda. Yang pertama ada Musa. Kita kenal dalam Alkitab ada seorang nabi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Namanya Musa. Tidak ada nabi yang seperti Musa yang begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan begitu cinta kepada nabi yang satu ini. Nabi Musa ini tidak hanya dihargai oleh satu agama saja, yaitu agama Yahudi, Yudaisme. Tetapi Nabi Musa ini sangat dihargai oleh 3 agama sekaligus. Agama Yahudi, agama Islam, dan juga agama kekristenan, agama Kristen. Sangat menghargai nabi yang satu ini. Nabi ini sangat begitu luar biasa istimewanya di hadapan Tuhan. Sehingga firman Allah berkata dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai 8 di sana dikatakan, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dari ayat ini kita bisa mengambil keputusan bahwa Musa rupanya sangat disayang oleh Tuhan. Sehingga firman Allah berkata, jika ada nabi lain, aku berbicara kepada mereka hanya lewat mimpi, kata Tuhan. Tetapi lain halnya dengan Musa hambaku yang satu itu. Kenapa? Karena Tuhan berhadapan muka dengan muka dengan Musa. Terus terang, kata Tuhan, aku berterus terang, tidak ada teka-teki, tidak ada main petak umpet di antara kami, tidak ada hal yang rahasia, semua terbuka. Nah, oleh sebab itu kita melihat Musa luar biasa. Musa pengalaman rohaninya begitu luar biasa. Dia memiliki rekam jejak sebagai seorang leader yang sangat dipakai Tuhan. Tidak ada pemimpin yang sehebat Musa, sangat luar biasa. Dia melakukan banyak tanda-tanda heran lewat pertolongan Tuhan. Dia juga pernah menurunkan mana dari langit dan bangsa itu juga makan. Dia juga pernah mengeluarkan air dari batu, memukul batu itu dengan tongkat dan air kemudian memancar. Kemudian dia juga melakukan tanda heran yang spektakuler, yaitu membelah laut Tebrau dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Jadi saya rasa Musa ini sangat luar biasa. Dia sangat menjadi panutan dan contoh di dalam apa? Di dalam hal leadership, dalam hal kepemimpinan. Tetapi sebagai seorang Musa, dia kan masih manusia. Betul, dia pemimpin besar. Betul, dia seorang leader yang sangat handal. Tetapi namanya dia sebagai seorang manusia, dia tentu mengalami banyak stres. Peristiwa dia pukul batu dengan tongkat adalah peristiwa saat itu dia marah kepada bangsa itu, membuktikan bahwa dia manusia. Sampai-sampai gara-gara peristiwa itu dia tidak masuk tanah Kanaan. Allah marah karena emosinya dia. Jadi oleh sebab itu kita melihat sehebat-hebatnya Musa,
Dia masih membutuhkan apa? Nasihat. Dia membutuhkan bimbingan, bukan hanya dari Tuhan, tentu juga dari kerabat, tentu juga dari orang yang mungkin lebih tua dari dia. Dia sebagai pemimpin tetapi dia bertindak hanya seorang diri. Dia sebagai leader tetapi dia bertindak hanya sebagai one man show. Dia bertindak hanya sebagai one man show, bertindak seorang diri, melakukan segala pelayanannya. Tetapi di dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 23, luar biasa bahwa di sana kita melihat ternyata Musa telah dibantu oleh mertuanya sendiri yang bernama Yitro. Dia diberikan nasihat oleh Yitro. Yitro berkata, ngapain kamu susah payah ngatur bangsa ini yang ribuan bahkan jutaan? Kalau seperti itu gayamu di dalam memimpin bangsa ini, tentu kamu akan capek. Dan kalau capek tentu pasti akan sakit juga. Dia memberikan nasihat yang bagus, sehingga dia memberikan petunjuk. Angkatlah para pemimpin-pemimpin. Yitro menjadi penolong. Yitro mertuanya menjadi pemberi nasihat yang sangat luar biasa. Yitro mertuanya mengatakan, ngapain kau capek-capek ngurusin bangsa ini? Nanti kamu kelelahan. Angkat saja beberapa pemimpin di antara mereka yang nantinya membantu kamu dalam menangani persoalan umat. Jadi carilah mereka yang takut akan Allah, ada persyaratannya. Dan untuk mengangkat orang-orang ini tidak sembarangan. Untuk memilih pemimpin tentu tidak sembarangan. Kita saja memilih presiden, memilih wakil rakyat, entah itu dia bupati, wali kota, entah itu dia gubernur, tentu kita melihat rekam jejaknya dulu. Kita jangan mengangkat orang yang sembarangan kemudian tidak tahu memimpin. Wah, apa jadinya negara ini? Apa jadinya kota ini? Apa jadinya masyarakat dan seluruh warga yang ia pimpin? Tentu itu sangat berbahaya. Jadi yang pertama, Yitro mengatakan harus takut akan Allah. Kemudian yang cakap, orang yang dapat dipercaya, orang yang tidak menerima suap, ada persyaratannya. Angkat mereka untuk menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Itu nasihat Yitro. Respon Musa atas nasihat Yitro sangat luar biasa. Dia tidak menolak, dia tidak berkata, apa kau? Memangnya kau yang berbicara langsung dengan Allah? Aku ini pemimpinnya, bukan kau. Kau hanya mertua saja kok. Tetapi tidak. Respon Musa atas nasihat mertuanya dalam Keluaran 18 ayatnya yang ke-24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dia menuruti. Sehebat-hebatnya Musa, dia perlu nasihat. Musa mendengarkan nasihat yang baik dari sumber yang dikehendaki Tuhan. Hasilnya ia sukses menghantar umat Tuhan itu begitu besar dan kemudian menjadi sangat luar biasa, bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Jadi yang pertama adalah Musa. Kita belajar seperti Musa. Kita harus mendengarkan nasihat yang baik melalui pertolongan dan tuntunan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, ada nasihat yang tentu nasihat yang jangan saya dan saudara ikuti. Dan kita jangan belajar kepada orang yang semacam seperti ini, yaitu Raja Rehabeam. Raja Rehabeam adalah penerus daripada Raja Salomo, yaitu Raja Yehuda, anak daripada Salomo. Sebagai raja muda ia butuh nasihat. Awalnya sudah benar ia meminta nasihat daripada tua-tua yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan ayahnya, orang-orang lama, orang-orang yang setia dan loyal kepada ayahnya yang dulu. Begitu dia menjadi raja, mereka-mereka ini seharusnya didengarkan. Namun respon Rehabeam terhadap nasihat para tua-tua itu seperti pada umumnya anak muda sekarang ini kan. Ia mengabaikan nasihat mereka, mungkin karena dianggap ini kan orang tua, sudah tua, jadi pasti nasihatnya ini kolot, ketinggalan zaman. 1 Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang ke-6 sampai 8 di sana dikatakan, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat ini? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, maka mau mengabdi kepada mereka
dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampingi. Jadi bayangkan, nasihat orang tua yang sangat kaya akan pengalaman di dunia pemerintahan, di dunia kepemimpinan, itu dia abaikan. Justru sebaliknya dia meminta nasihat kepada teman-teman yang sebaya seumuran dengan dia. Nasihat anak muda tentu masih terlalu muda, belum kaya akan pengalaman, belum kaya akan banyak hal. Itulah yang didengarkan oleh Rehabeam. Rehabeam kemudian berpaling kepada anak-anak muda yang seusia dan meminta nasihat. Anak-anak muda yang tidak mengenal betul seluk-beluk masyarakat dan tidak mengerti soal pemerintahan, memberi masukan menurut mereka dan semau mereka sendiri. Dan nasihat yang mereka berikan sungguh sangat menyesatkan dan membawa petaka dan kehancuran. Akibatnya, saudaraku, dia salah mendengarkan nasihat daripada teman-temannya. 1 Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat 11 memberikan kita konfirmasi di sana bahwa nasihat yang mereka berikan itu adalah sangat menyesatkan. Di sana dikatakan bahwa apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi luar biasa. Artinya akan ada semacam tindakan-tindakan yang keras yang akan dilakukan oleh Rehabeam. Dia akan berlaku semau dia. Dia akan bertindak semampu dia, khususnya untuk menghajar rakyat Israel, rakyat itu. Nah, ini tentu sangat berbahaya, nasihat-nasihat yang diberikan ini, saudaraku. Peristiwa serupa juga pernah terjadi dalam 2 Samuel pasal 13. Di sana dikisahkan ada seorang kakak yang bernama Amnon. Seorang kakak yang bernama Amnon jatuh cinta kepada adiknya sendiri, yaitu Tamar. Lalu ia mencari solusi supaya bisa meniduri adiknya. Maka muncullah seorang sahabat yang bernama Yonadab dan ia menasihati Amnon. Dia berkata, kenapa kau sangat susah, hai anak raja? Dia memberikan nasihat yang tidak bagus. Dia katakan, kau berpura-pura saja sakit, supaya biarkan Tamar adiknya untuk datang mengantar makanan di kamarnya. Nah, disitulah kesempatan untuk kau bisa memperkosa dia. Bayangkan, saudara. Jadi ini nasihat yang menyesatkan dan itu sangat berbahaya. Akibat mengabaikan nasihat yang benar dan memilih nasihat yang menyesat, kerajaan Rehabeam terpecah, saudaraku, menjadi 2 kerajaan. Jadi ini sangat luar biasa. 12 suku memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri, yaitu mereka mengatasnamakan kerajaan mereka itu Israel. Sedangkan kerajaan Yehuda ya memisahkan diri lagi, tinggal 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Utara dan selatan terbagi menjadi 2. Jadi ada akibat, ada dampak yang luar biasa ketika kita salah mendengarkan nasihat dari sumber yang salah, dan kita juga kemudian menolak sikap hati kita, respon kita terhadap nasihat itu. Jadi sebenarnya nasihat itu tergantung dari dua sumber. Yang pertama dari sumber siapa yang memberikan nasihat itu, dan yang kedua adalah ketika saya dan saudara menerima sumber itu, bagaimana respon kita. Jadi kalau orang yang baik memberikan nasihat yang baik, kita terima, jangan kita tolak. Jangan sebaliknya, nasihat yang tidak bagus justru itu yang kita terima, dan akhirnya kita mendapatkan celaka dan bahaya. Dengarkan nasihat. Jadi saya dan saudara belajar mendengarkan nasihat. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara.
Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah kami seperti Musa yang mendengarkan nasihat mertuanya sendiri yang bernama Yitro. Dengan rendah hati dia tidak membangkang, dia tidak menganggap diri sombong dan lebih hebat, tetapi dia merendahkan diri karena dia tahu bahwa nasihat itu sangat bagus dan bersumber dari Tuhan. Dan kami rindu supaya kami mendengarkan nasihat orang tua, nasihat pemimpin, dan itu mengarahkan kami pada jalan-jalan yang benar. Dan kami bisa menemukan masa depan di sana. Terima kasih buat firman-Mu. Jika hari ini kami mengabaikan nasihat orang tua, nasihat yang baik, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.